Hello my friend, welcome back to Zura 14 tentunya. Dan video kali ini gua bakal bahas film lagi ya. Maklumlah gua suka film, walaupun gak semua video di channel ini isinya tentang film semua. Dan yang gua bahas kali ini film jadul buatan Indonesia. Film ini film horor tapi kayak dokumenter gitu. Jadi filmnya hanya menggunakan satu buah kamera. Ya kalau film-film luar tuh mirip dengan The Blair Witch Project, Paranormal Activity, Cloverfield dan Chronicles dan Chronicle dan Chronicles dan Chronis dan Chronicles. Tahu dah, gua nggak pakar bahasa Inggris. Dan kalau yang suka review kendaraan dengan satu kamera, mirip di channel lah. Oke, kembali lagi di channel. Ini saya di dalam Xpander GLS AT. Dan film ini adalah film horor, jadi ya horor lah ya. Tahu sendiri kan film Indonesia zaman dulu tuh horornya tuh pakai banget ya. Contohnya kayak Jalangkung 2001, Kuntilanak 3 seri dari tahun 2006 sampai 2008, Bangsal, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang tahun 2000-an lah ya. Dan film yang gua bahas ini berjudul Kramat. Kramat merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2009 yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Dan film ini dibintangi oleh Poppy Sofia, Miji Parahita, Sadhat Triyuda, dan Mia Kusuma. Film ini sendiri syuting tanpa menggunakan skenario atau skrip film. Jadi film ini apapun yang dilakukan selalu ditangani oleh tim Movistar Pictures dan Monty Tiwa sendiri. Dan film ini bercerita tentang sebuah tim produksi film berjudul Menari di Atas Angin. Berangkat dari Jakarta ke daerah Bantul dalam rangka melakukan pre-syuting. Yang berangkat adalah sang sutradara wanita bernama Mia, asisten sutradara Sada, manajemen produksi Dimas, kedua pemain utama Dias dan Miji. Bersama mereka ditemani tim Beans The Scan yakni Poppy dan kameramennya Cungkring yang diperankan Monty Tiwa. Selama perjalanan menggunakan kereta, Poppy sebagai pewawancara merekam aktivitas tim produksi. Di Bantul mereka dipandu oleh talent lokal bernama Brahma. Ketika itu kondisi Miji kurang baik, terlebih setelah di mobil mereka diganggu oleh seseorang yang menyuruh mereka untuk pulang. Sesampai di desa terpencil untuk pra-syuting, banyak keanehan yang direkam oleh kamera, seperti bunyi gamelan, suara orang menangis, dan penampakan wanita berbaju Jawa. Ini gua nge-record jam 2 malam kok serem kayak gini ya anjay. Keesokan harinya terjadi konflik karena hasil dari produksi reading di Jakarta yang dianggap kurang maksimal oleh Mia. Mia pun sering menjadi naik darah. Setelah observasi tempat di Candi Borobudur, mobil yang ditumpangi Dias, Miji, Poppy, Cungkring, dan Pak Lukman, sang driver melihat kobaran api yang besar melintas mobil mereka. Setelah bertanya kepada penduduk lokal yang aneh, mereka berhasil kembali ke penginapan. Di penginapan, kesasaran itu dikira sebagai argumen Dias yang dikira pergi ke diskotik. Keesokan harinya, Miji terlihat lemah dan saat diperiksa oleh Poppy di tempat tidurnya, ia menemukan uban. Ketika Miji dibopong untuk dibawa ke dokter, tubuh Miji tidak sanggup diangkat walaupun sudah 6 orang yang mengangkatnya. Pada malamnya para tim menemukan Miji menyinden dengan bahasa Jawa. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa Miji kerasukan oleh roh halus. Bernama yang menempati daerah ini. Saat siang, keesokan harinya, Mia memarahi Dimas karena proses pra-syuting yang menjadi molor dan tidak kondusif dengan jadwal syuting yang akan dilaksanakan seminggu lagi. Mia juga memaksa Poppy dan talent lain untuk memulangkan Miji, kendati kondisinya masih buruk karena Mia mempunyai banyak aktris cadangan casting untuk menggantikannya. Setelah beragam argumen, diputuskan untuk memanggil paranormal. Ketika berkonsultasi, Miji yang seharusnya di kamar pergi ke paranormal dan berbicara. Alasan Nyi Pandawardhani untuk merasuki Miji karena Miji masih keturunan darinya. Kemudian paranormal itu meramu bahan ramuan untuk Miji dan hanya memperbolehkan masuk Sada, Brahma, dan Dimas untuk membantu si paranormal.
Setelah dimuncratkan ramuan dan dipegangi Sada, Brahma, dan Dimas, Miji pun tenang dan tertidur. Setelah mereka berkumpul lagi di tengah penginapan, mereka mendapat fakta mengejutkan bahwa Miji menghilang, padahal Sada menjaga pintu kamar dan tidak melihat seorang masuk maupun keluar. Sang paranormal mengatakan Miji dibawa ke dunia roh halus. Kemudian esok paginya, paranormal itu mengatakan bahwa mereka akan diantarkannya ke pantai Parangtritis. Karena paranormal itu bilang pintu alam dunia manusia dengan dunia roh halus berada di sana. Sada, Brahma, Dimas, Mie, Miji, dan Cungkring menunggu di tepian pasir sementara sang paranormal membaca mantra di pinggir laut. Kemudian seorang wanita penjual jamu datang dan menjajakan dagangannya. Setelah itu ia pergi ke paranormal dan menghilang. Lalu paranormal itu menyuruh ke 6 orang untuk mengikutinya. Perlahan seorang demi seorang menghilang. Mereka saling bertemu di depan sebuah candi. Paranormal itu berpesan kepada Brahma untuk mengikuti jalur melati untuk menemukan Miji. Mereka berenam mendengar suara di hutan dan pergi ke hutan tersebut. Di hutan mereka menemukan banyak kejadian aneh yang berakibat pada penghilangannya tim produksi seperti Brahma dan Dias. Pada puncaknya, ratu penguasa dunia roh itu meminta agar manusia berhenti merusak alam dan berpesan mereka hanya bisa pergi sebelum matahari muncul. Dan apabila mereka tidak berhasil, mereka akan terperangkap di dunia roh selamanya. Setelah mereka berhasil membebaskan Miji, Dimas, Mie, dan Cungkring harus kehilangan nyawa saat ingin melarikan diri. Sada menggendong Miji sementara kini Poppy yang memegang kamera sampai di pinggir hutan dan tiba di lorong Gunung Merapi. Kemudian terjadi gempa. Poppy, Miji, dan Sada berhasil melarikan diri kendati tanpa membawa kamera. Lalu setelah rekaman berakhir, layar memunculkan clipping koran yang mengatakan gempa di Bantul bukanlah gejala alam biasa serta memberikan bahwa setelah 4 kru film hilang, kamera berhasil ditemukan sebagai referensi penyelidikan. Oke, jadi seperti itu ya sinopsis dan scan story film Kramat. Bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi. Dan jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Fuck you!